Bang ada wayang Palembang. Wayang Palembang ada juga. Ada juga. Menurut Jawa Barat juga ada wayang ya. Ada wayang. Ada wayang. Oleh. Ya. Kalau masih kecil dulu aku ingat juga. Ya. Namanya wayang juga. Oh, yang wayang anu tuh. Iya, benar tuh kecil wayang juga itu. Iya, betul. Main wayang gitu kan. Main wayang. Iya, main wayang gitu kan. Ya. Karena wayang itu biasa dimainkan ini dulu masih kecil, saya masih tahun 90-80-an itu masih ada wayang. Betul. Yang nama-nama tokoh tepuk wayang anak kecil itu kan, seperti itu. Jadi artinya sebenarnya agama itu tanpa budaya dia akan tidak akan kaku. Tidak fleksibel. Iya. Sementara kan agama itu untuk membuat manusia hidup nyaman, untuk manusia saling menghargai, saling menghormati. Nah, kalau dijalankan dengan kaku bahwa kita lah yang benar, padahal itu hasil pemikiran. Kita benar itu belum tentu benar sebenarnya. Karena yang benar kan Baru yang tersurat itu kan, yang tersiratnya kita enggak pahami misalnya. Seperti itu. Iya. Jadi artinya budaya bangsa ini kan banyak, Pak Dokter, Pak Irwan. Budaya Indonesia ini kan begitu banyak, seni juga begitu banyak, ya kan, seperti itu. Mungkin kalau di Arab kan cuma seni kaligrafi atau juga yang ukiran yang ada di Eropa juga kan masih paduan Eropa juga, ya. Berapa gedung kan arsiteknya seperti itu. Dari zaman Turki. Nah, di Indonesia sendiri kan punya seni yang luar biasa gitu kan. Nah, dengan kejadian-kejadian ini artinya ketika orang menghasilkan sebuah budaya dan budaya itu tidak merugikan kelompok lain atau seni yang lain, ya kan, hasil buah pikir manusia, apakah budaya yang ada kayak seni, kayak lukisan, kayak gambar, kayak patung, apakah ini juga hasil seperti Nabi Muhammad berwahyu? Iya, kan kita manusia itu menciptakan budaya itu dengan akal pikiran. Nah, akal pikiran kita itu datangnya dari mana? Dari Tuhan. Dari Tuhan, sama dengan Rasulullah. Wahyunya datang dari Allah melalui Jibril. Jadi sama, ilmu pengetahuan dengan wahyu itu posisinya sama, nilainya, hakikatnya. Karena gini, ada satu ayat di surat 31, ya kan? 31 ayat 27, ya kan? Ya kan? 31-27 yang bunyi gitu. Surat 31 ayat 27. Ya kan? Ini bakalnya. Ya kan? Surat 31 Luqman ayat 27. Walau annama fil ardi min sajaratin aqlamun qalamun, ya kan? Wa bahru yamudduhun min ba'dihi sab'a abhurin, ya kan? Ma nafizat kalimatullah innallaha azizul hakim. Andai dan seandainya pohon-pohon di bumi itu menjadi pena itu menunjukkan ilmu ya, dan laut menjadi tinta, ditambah kepada 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habisnya ditulis kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Contoh, dulu zaman Nabi kan belum ada sendok. Ya kan? Ya. Ya kan? Nah, sekarang ada sendok dan garpu. Iya. Ya kan? Seperti itu. Ini kan hasil ilmu juga. Iya. Ya kan? Ya kan? Wahyu juga. Wahyu. Ya kan? Seperti itu. Ya kan? Karena sendok dan garpu itu kan ilmunya Tuhan, kalimat Tuhan yang belum tertulis. Karena kalau kita lihat surat Luqman ini, seandainya pohon di bumi ini menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambah kepada 7 laut sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Berarti kalimat Allah, HP nggak ada dalam Quran, nggak ada dalam Taurat, Injil kan? Iya. Tapi itu kalimat Allah yang keluar. Jadi dia turun ke manusia melalui akal manusia itu dalam bentuk rahmat dari Allah, fitrah dari Allah. Iya. Karena manusia memang sudah dibekalinya akal, tidak seperti makhluknya yang lain. Nah, akibatnya atau dampaknya
manusia itu akan melahirkan pemikiran-pemikiran yang tidak bisa disamakan karena mereka berpikir pun merespon lingkungan masing-masing. Oh gitu. Wajar kan Allah bilang di surat 10 ayat 100, berarti gini, ketika ada orang tidak menerima dari hasil budaya atau buah pikir manusia itu sendiri, Iya. sebenarnya mereka sedang fanatik tidak menggunakan akal sebenarnya. Menurut saya Betul. ya kan? Maka di surat 10 Yunus ayat 100 itu, wa man kana li nafsi an tu'minu illa bi idznillah wa yaj'al lahu rijsun 'alal ladzina la ya'qilun. Dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan kemurkaan orang-orang yang tidak menggunakan akalnya. Jadi kalau kita menganggap wayang ataupun seni-seni lain dianggap artinya musyrik atau bid'ah, berarti dia tidak menggunakan akal sebenarnya. Karena semua itu hasil akal. Hasil akal manusia. Hasil akal manusia gitu kan. Yang dia tidak pikirkan. Sehingga dia menganggap itu bid'ah, menganggap itu musyrik, menganggap itu tidak manfaat. Karena dia tidak tahu manfaatnya. Tidak sampai. Karena dia padahal orang yang melakukan itu sebagai media dakwah, ajaran dimasukkan situ di wayang itu atau di wayang atau di seni, lahirlah sebuah ajaran. Ya kan, seperti sebagai media, ya kan. Sama seperti ini di rombongan tasawuf ini, ada di dalam kitab tasawuf, ya kan. Ada istilah tasawuf namanya khulwat atau buat kamar sendiri atau di gua dulu kan, ya, meditasi gitu kan, meditasi. Nah, ada orang meditasi di gua zaman itu Al-Kahfi, zaman Rasulullah di dalam gua Hiro. Dia meditasi juga untuk dapatkan inspirasi ilmunya Tuhan. Akhirnya timbullah Iqra gitu kan, seperti itu. Nah, Ibnu Athaillah mengatakan, ya, ketika kita berkhulwat atau dalam tasawufnya menyendiri meditasi tadi, itu sebagai media. Tapi ini sebagai media. Kamar itu sebagai media. Tapi aslinya untuk berpikir, ya kan? Untuk yatafakkarun, ya kan, seperti itu. Mereka diam di gua untuk mentafakkarunkan bagaimana bangsa ini, bagaimana negeri ini. Lahirlah seorang ini. Dulu kalau kita mau pergi haji itu bisa 1 tahun kalau pergi naik kapal laut gitu kan. Nah, bagaimana orang-orang ilmuwan ini memikirkan, ya kan, walaupun penemunya bukan orang Islam gitu ya, tapi orang-orang memikirkan bagaimana pesawat bisa buat satu kendaraan yang lebih cepat dari itu. Nah, akhirnya buatlah pesawat terbang yang ditemukan 1903 itu ya, adalah cuma 9 jam dari Indonesia kan, seperti itu. Jadi pemahaman seperti Isra Mi'raj dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, ya kan, yang Masjid Haram Masjid Aqsa itu jaraknya 1085 kilo, tapi Rasulullah dari Maghrib sampai terbit fajar pulang kan, seperti itu. Artinya Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu bukan konteks sholatnya saja, disitulah lahir sebuah keilmuan yang hari ini kita nikmatin, seperti pesawat terbang, ya kan, seperti hari ini Android dan HP bisa gitu kan, seperti itu. Nah, artinya ini hasil media HP yang canggih, bisa bertemu langsung. Pesawat terbang berangkat dari Indonesia sampai ke Saudi cuman 9 jam. Ini hasil buah pikir dan menjadi budaya. Artinya ketika orang menolak budaya sesuatu tempat, berarti dia tidak menggunakan akal. Iya, mungkin dari peristiwa Isra Mi'raj itulah melahirkan ilmu pengetahuan. Iya, benar. Salah satunya, misalnya waktu itu dikatakan perjalanan dari Masjidil Aqsa ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Apakah waktu itu sudah ada masjid nih? Belum ada kan? Belum ada. Tapi sudah ada ilmu pengetahuan. Ada ilmu pengetahuan. Jadi pengetahuan inilah fitrah dari Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi olah pikir manusia dan menghasilkan kebudayaan. Jadi gini, Pak Dok, agama itu kan diartikan di dalam Al-Quran ada 2 Arabnya. 1 din, 2 milah, ya kan? Kalau din itu mulai aturan
aturan itu din mulai berlaku itu zaman Nuh. Ya, maka yaumuddin artinya penegakan hari aturan. Tidak mungkin Allah memberikan penegakan hukum kalau nggak aturan ditegakkan dulu, ya kan? Maka salah satu aturan Nabi Nuh pertama kali itu bahtera, simbol kapal. Tapi kapal memang ada, tapi simbol itu sebenarnya. Ya. Jadi Nuh diperintahkan untuk membuat kapal, kan? Jadi waktu itu membuat kapal di tempat kemarau, di bulan kemarau, di atas gunung, jauh dari laut. Budaya nggak? Seni bukan? Iya. Budaya itu kan. Hasil berpikir manusia. Bagaimana Nuh dan masyarakatnya waktu itu membuat kapal itu. Bahkan ini, Cak, ketika Nuh buat kapal itu, dia dapat inspirasi, ada wahyunya itu, Allah bisikin itu, Nuh kau buat kapal ini di atas gunung, yang kedua jauh dari laut, terus yang ketiga buat kapal itu di waktu kemarau, ya kan? Makanya kaum Nuh itu akhirnya membisik kalau kita berak di situ, ya. Mengejek, ya, apa gila waktu itu kan? Ya. Nah, Karena mereka tidak terjangkau dari kan? Ilmu pengetahuan yang disampaikan. Iya, seperti itu. Makanya ternyata diejek Nuh itu dianggap orang gila, masa buat kapal di atas gunung gitu kan, seperti itu. Itu nggak benar, di luar logika mereka kan. Orang buat kapal kan harus di pinggir laut gitu kan, ini di atas gunung seperti itu. Dan juga ada di Nabi Sulaiman, Daud mengukir, terus timbullah ukiran yang disempurnakan ke pakai besi yang menjadi ukiran sekarang ini. Itu juga seniman budaya. Betul. Ya kan? Artinya nabi-nabi juga kan melakukan itu. Iya. Hasil olah kreasi. Iya, Olah iya, kreasi. Kan- Olah kreasi itu tentunya dari berpikir, Iya. dari akal. Ah. Nah, akal itu datangnya dari siapa? Ya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi waktu zaman Nuh, zaman Sulaiman itu zaman Daud, karena Daud digelari peluluhan besi, ya. Jadi dia mengukir besi itu lewat apa yang model dimasukkan di api yang luar biasa, besi tadi dilelehkan, dimasukkan bentuk ukiran itu kan. Berarti kan itu wahyu juga, saya bilang. Ya, peninggalan itu wahyu. Dan sekarang ini kan contoh bagaimana sih orang Candi Borobudur itu ditata dengan rapi, dengan ukiran. Dan kalau orang anggap Candi Borobudur itu sebenarnya kan itu simbol apa? Agak apa yang Kalau menurut arkeolog itu tempat menyimpan abu jenazah. Abu jenazah yang di mana? Di apa anunya itu di atap di bagian puncaknya itu. Di puncak. Ya di bentuk-bentuk yang ada di atas apa Candi Borobudur. Tapi itu simbol apa aja? Candi Borobudur. Simbol peradaban Dan juga ajaran, ya. apa? Ya, berdasarkan ajaran-ajaran Buddha waktu itu. Disimbolkan dalam bentuk seni tadi kan? Iya. Seperti itu. Lah kalau dianggap itu simbol tempat musik lagi kan lagi. Iya. Bahwa itu ada ajaran. Iya. Dari sudut pandang mana? Kalau ini dari sudut pandang yang berbeda, pasti ya tidak sesuai. Karena kalau menurut Islam, tempat itu adalah masjid misalnya, atau musola. Kalau ini kan berdasarkan pemikiran Buddha, Buddhis. Jadi tidak nyambung kalau mau dipaksakan bahwa dikatakan ini apa istilahnya itu makruh atau ini bid'ah. Ya karena sudut pandangnya berbeda. Kayak contoh masjid Agung ya, model-model yang berapa itu kan ukiran dan lain-lain. Ya. Itu kan berapa simbol seni itu? Iya, itu ada seninya Cina, seninya Eropa, Ada tuh. seninya Indonesia. Ya ada gabungan akulturasi budaya. Artinya hasil berpikir budaya masyarakat yang berbeda-beda digabungkan dalam bentuk Masjid Agung Palembang. Oh, berarti belum masuk Timur Tengah itu waktu. Waktu itu belum masuk Belum masuk di zaman wali kan. Kalau kita lihat Masjid Demak kan model kayak gitu. Iya, atapnya kan masih atap Nusantara asli. Itu kali itu Belum kubah. Kalau kubah itu kan dari apa arsitekturnya Arab. Arsitektur Indonesia aslinya atap-atap seperti limas, seperti tapal kuda, seperti di Jawa Barat, seperti di Sumatera Barat, atap-atap rumahnya seperti itu, seperti di Papua.
atap-atapnya seperti itu. Berarti wali dulu tidak membangun masjid pun dengan budaya lokal. Tapi hakikatnya tempat berhubungan dengan Sang Pencipta ya. Itu tadi seperti patung. Hanya medium, hanya media. Nah, media pun tentunya ada tata caranya, ada metodenya dalam melakukan hubungan itu kan. Nah, sesuai dengan budaya masing-masing, tentu metode atau caranya pun berbeda-beda. Kayak Masjid Padang sekarang ya. Itu kan Masjid Padang, Masjid Agung Padang itu kan pakai benar-benar adatnya Padang tuh. Padang, ya. Padang arsiteknya juga dipakai di Malaysia tuh untuk ada tadi kan seperti itu. Itu jauh dari Timur Tengah ya. Betul. Jadi kalau kita ke Eropa, ada yang masjid dijadikan gereja. Gereja berubah lagi menjadi masjid. Ada kan di daerah Turki ya. Nah, artinya itu hanya media sebagai tempat. Tapi dalamnya ajaran. Di dalamnya berisi ajaran sesuai masyarakat. Walaupun di Masjid Demak kan ada 9 tiang gitu kan. Ya. Terus berapa sisi. Wah, itu kan buat pakai unsur ajaran Tuhan juga sebenarnya. Ya kan, sampai mengukur Ka'bah. Betul. Karena para wali itu kan berpikir menggunakan akal mereka. Akal itu datangnya dari Yang Maha Kuasa. Walaupun dia pakai budaya Nusantara, para wali itu, tapi ajaran di dalam ajaran itu tetap ada gitu, seperti itu kan. Ada fitrah tuh. Ada fitrahnya. Dan itu fungsinya sendiri masjid tadi yang dibuat lokal budaya tadi sebenarnya fungsinya untuk kumpul dakwah, untuk sholat. Hakikatnya seperti itu, ya kan? Bukan artinya yang lain gitu kan. Nah, sama dengan wayang sebenarnya, ya kan? Sama dengan Borobudur. Sama dengan wayang. Karena ini media untuk memberikan pemikiran manusia. Pemikiran manusia yang diberikan kepada konsep wayang itu juga fitrah dari Yang Maha Kuasa, melalui akalnya menghasilkan cerita-cerita pewayangan. Ya, di mana salahnya? Tidak ada salahnya. Karena di cerita wayang itu macam-macam, filsafat, ajaran Tuhan, seperti itu. Cara bersosial, cara antara masyarakat dengan pemimpin, ada semua di ajaran wayang itu. Jadi kenapa hari ini mulai terbentur? Ya, karena melihat agama itu dari hanya satu sudut pandang. Harusnya manusia itu menyadari bahwa masyarakat itu punya budaya sendiri-sendiri, punya hasil pemikiran sendiri-sendiri, yang semuanya juga rahmat dari Yang Maha Kuasa asalnya, sehingga tidak perlu menjadi masalah. Ini hanya cara pandang, ini hanya metode yang berbeda, hasil berpikir yang berbeda. Akibatnya dia punya cara, metode yang berbeda juga. Ya, itulah fitrah dari Yang Maha Kuasa terhadap makhluknya yang dia beri paling sempurna di antara makhluknya yang lain dengan akal budaya tadi yang menghasilkan budaya. Wajar kalau Tuhan Tuhan tuh benar-benar di surat 10 Yunus tadi tidak menggunakan akal. Ya kan? Bukan ngakak-ngakali, tidak menggunakan akal. Dia tafakkur tadi kan, seperti itu. Bahkan di surat 3 150 itu kan jelas ada orang yang berpikir kan, innama fi khalqis samawati wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatil ulul albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Nah, terus yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Mereka memikirkan. Jadi duduk, berdiri dan berbaring, dia memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Saya berkata, ya Tuhanku, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan isi ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau. Artinya kan kita suruh berpikir, dan kita disadarkan bahwa semuanya diciptakan oleh Allah untuk hidup kehidupan ini. Berarti semua hasil budaya sesuai tempat dan lokasi
berarti hasil fitrahnya Tuhan juga, ya kan, seperti itu. Karena karunianya, tanpa karunianya manusia itu Iya, seperti itu. Jadi tidak bisa berbuat apa-apa, tidak ada pemikiran, tidak ada power, karena tidak diberi fitrah. Kalau diberi fitrah, itulah manusia. Termasuk di Indonesia kan lengkap, agama-agama yang berbeda-beda. Cara beragamanya orang Hindu mungkin berbeda dengan cara beragama Hindu yang ada di India. Ya kan? Cara orang Nasrani di Indonesia itu juga berbeda dengan cara orang Nasrani di Roma, gitu kan. Seperti itu. Nah, cara orang Islam di Indonesia, ya kan, berbeda dengan orang Islam di Arab Timur Tengah lah, seperti itu. Ya, karena yang merespon di Indonesia manusia Indonesia. Ya. Sehingga hasil berpikir manusia Indonesia, sehingga dia menjalankan ajaran agamanya itu berdasarkan hasil pemikirannya, sesuai dengan kultur budaya di sekitar. budayanya, selama tidak bertentangan dengan Al-Quran, kalau kita di Islam, ajaran. Karena ajaran itu di dalam Quran, ya kan. Betul. Kalau ajaran di dalam Al-Quran, dia merespon satu bersuku-suku, berbahasa-bahasa, berarti kan Allah tahu benar bahwa ketika aku jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ya kan, agar kamu saling kenal mengenal, ya kan. Artinya Allah itu Sang Maha Pencipta tahu benar, sedangkan Allah menunjukkan bermacam-macam di bumi ini kan, binatangnya bermacam-macam, bahasa. Diksi supaya saling mengenal itu saling menghargai, karena sudah mengenal sehingga tumbuh penghargaan, tumbuh apresiasi, karena sudah mengenal. Jadi kenal itu maksudnya bukan kenal seperti kita berdua kenal, tapi saling memahami, sehingga tumbuh penghargaan terhadap perbedaan-perbedaan itu. Berarti saling kenal mengenal itu bukan sekedar kenal saja. Bukan sekenal saja, tapi lebih paham, karena harus berpikir, dengan berpikir untuk saling mengenal itu kan. Iya. Nah, dengan berpikir itulah bisa saling menghargai perbedaan-perbedaan.